Assalamualaikum teman-teman semua. Semoga semuanya yang melihat video ini dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan membahas bagaimana kolam ini dibuat. Awal mula saya membuat kolam ini yaitu terinspirasi dari kolam-kolam yang ada di Bali yang bertemakan kolam natural. Dalam kesempatan ini saya akan membahas bagaimana kolam ini dibuat, mulai dari bahan apa yang digunakan, kendala dalam pembuatan, pemasangan geomembran, sampai biaya pembuatan kolam itu. Kolam yang saya buat ini untuk ukurannya adalah 2,4 meter, panjangnya, lebarnya 1,85 dan dengan kedalaman 80 cm. Pada saat itu saya membeli geomembran dengan ukuran 0,3 sepanjang 4 meter kali 3, itu pun sisa. Selanjutnya bahan yang saya gunakan adalah batu kali 1 pickup. Sebenarnya sih setengah pickup saja cukup karena di sini sisa masih banyak. Bata merah untuk pembuatan chamber sebanyak 100 buah, pasir setengah pickup, dan semen 1 sak. Bahannya hanya itu. Dalam penggalian kolam saya kerjakan sendiri sehingga saya dapat menekan biaya sewa tukang, dan saya hanya sewa jasa tukang selama 1 hari dalam pembuatan chamber. Penggalian sudah selesai, tukang pun saya panggil, saya beri arahan, saya beri gambar apa yang harus dikerjakan, dan tukang pun paham apa yang harus dilakukan sehingga bisa saya lepas dan saya bantu sedikit demi sedikit. Pembuatan chamber dilakukan hingga malam hari. Pembuatan chamber selesai, sistem pemipaan pun selesai. Dilanjutkan dengan menyiram dan pemadatan tanah sebelum ditutup dengan geomembran. Pastikan juga tidak ada kerikil menonjol yang dapat merusak geomembran. Jika persiapan sudah selesai, semua dirasa aman, geomembran siap untuk dipasang. Dan di sini memerlukan bantuan dari orang lain untuk memasang geomembran tersebut. Mohon maaf sebelumnya untuk pemasangan lubang bottom drain tidak saya dokumentasikan dan akan saya berikan simulasi pemasangan lubang bottom drain. Semoga mudah untuk dipahami. Jadi banyaknya pertanyaan yang mempertanyakan bagaimana sistem bottom drain pada kolam geomembran. Berikut saya praktekkan untuk pembuatan bottom drainnya. Jadi kita anggap ini sebagai L yang berada pada bawah kolam. Kita anggap ini sebagai L ya. Ini yang kita kasih semen di sekitarnya, dan di sini pipa yang mengarah ke filter. Jadi kita anggap ini L ya. Masukkan. Jadi kita potong saja. Usahakan jangan sampai ke lingkaran L-nya tersebut. Kita potong saja. Seperti ini. Usahakan ada jarak sedikit dengan tepian L tersebut. Kita tambahkan sedikit ya supaya mudah untuk memasukkan pipanya. Seperti ini teman-teman. Kita oleskan lem pipa untuk memudahkan memasukkannya. Ingat, untuk pada saat memasukkannya jangan sampai ini diputar seperti ini. Ini adalah salah. Pengalaman saya kemarin memutar seperti ini, geomembrannya robek karena
dengan gesekan tersebut bisa merobek geomembrannya. Cukup diberi lem pipa dan masukkan seperti ini dan tekan, itu aman. Bisa ditambahkan dengan lem pipa ketika sudah masuk seperti ini. Ini di sini kita potong begini dan kita beri tutup. Ini di sebelah sini nanti kita lubangi kecil-kecil supaya kotoran yang dari bawah bisa masuk. Seperti itu penjelasannya teman-teman. Beginilah penampakan bottom drain yang saya buat. Ketika bottom drain selesai instalasi, tambahkan air untuk memudahkan dalam pemasangan geomembran. Rapikan sisa-sisa geomembran yang sudah tidak dipakai. Karena waktu sudah menunjukkan jam 11 malam dan mulai sore saya belum mandi, akhirnya timbul hasrat untuk nyebur ke kolam ini. Hari selanjutnya saya mempersiapkan kayu untuk penutup chamber. Kebetulan saya memesan kayu ini di depan rumah dan saya mendapat harga murah, yaitu Rp100.000 untuk semua penutup ini yang berjumlah 10. Dan sekarang kita bahas kekurangan dan kelebihan dari kolam geomembran ini. Yang pertama, tentunya lebih murah dari kolam beton atau kolam dari semen biasa. Bagi Anda yang menginginkan suasana sejuk di dalam rumah dan suasana asri, bisa jadi pilihan. Tidak memerlukan cat pelapis anti bocor apabila dipasang dengan benar. Mana yang lebih bagus itu tergantung pada selera masing-masing. Untuk kekurangannya sendiri mungkin hanya pada usia pemakaian saja, tapi banyak pengguna yang telah mencapai 9-10 tahun dan tidak ada kendala apapun. Mungkin hanya bocor-bocor kecil dan itu pun dapat ditambal dengan mudah. Sekarang dari segi biaya, untuk pembuatan kolam ini saya menghabiskan dana kurang dari Rp1.000.000 dengan rincian membeli plastik geomembran seharga Rp193.900. Itu sudah termasuk ongkos kirim dari Surabaya ke Jember. Lalu untuk batu kali saya beli dengan harga Rp250.000 untuk satu pickupnya. Mungkin setiap daerah lain harganya. Ini untuk harga wilayah Jember dan sekitarnya. Lanjut, harga pasir setengah pickup dan batu bata 100 buah saya beli dengan harga Rp240.000. Lalu alat-alat pemipaan seperti pipa 1,5 dim, 1 lonjor, ni, T, lem pipa dan lain-lain kurang lebih Rp100.000. Jasa sewa tukang 1 hari Rp90.000 plus lembur sampai jam 11 malam Rp50.000, kurang lebih Rp140.000. Jadi untuk pembuatan kolam ini memakan biaya tidak lebih dari Rp1.000.000. Gimana? Worth it bukan? Untuk link pembelian geomembran nanti saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Oh iya teman-teman, berikut ada tambahan. Jadi sedikit berbagi pengalaman. Ketika akan memasang geomembran, pastikan untuk bawahnya terbebas dari kerikil-kerikil atau kotoran dan lain semacamnya. Itu kemarin saya tambal karena waktu menata batu ini ada kerikil kecil di bawah sehingga saya menginjak dan menyebabkan membrannya sedikit berlubang, tetapi itu sudah saya tambal menggunakan lem iPhone atau lem apalah semacamnya. Itu bisa untuk menambal.
tambal. Kemarin rencana saya waktu digali ini terlihat kecil, tapi ketika sudah dikasih air ternyata lebar, sehingga kemarin penataannya sedikit ada kesalahan, tapi tidak masalah. Jadi untuk sistem pemipaan di bawah ada bottom drain yang lari ke chamber pertama, dan di sini ada skimmer yang terhubung langsung sama pipa bottom drain. Saya pakai T dan ukuran pipa 1,5 dim. Jadi masuk ke chamber pertama. Dari chamber pertama untuk media filter saya pakai jaring nelayan. Ini masuk di tengah sini ada keni. Nanti ketika backwash saya pasang pipa itu, saya pasang ke tengah sehingga air yang dari kolam tidak masuk ke chamber, sehingga nanti bisa langsung ke chamber ketiga, chamber pompa yang bisa langsung saya backwash. Di sini ada pipa yang ke waterfall, dan di bawah sana ada yang menghubung langsung ke pembuangan sana. Jadi saya ketika backwash ini saya tutup, stop keran ini saya tutup, sehingga air langsung mengalir ke pembuangan di sana. Seperti itu. Jadi untuk skimmer saya langsung jadikan satu dengan saluran bottom drain, sehingga lebih efisien dan tidak membuang banyak pipa. Mungkin segini dulu sharing saya berbagi pengalaman tentang pembuatan kolam geomembran dan beserta biaya pembuatannya. Mohon maaf apabila ada kata. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini supaya bisa berkembang dan memberikan info-info menarik perihal kolam dan koi. Terima kasih.